Di zona Clarion Clipperton, di Pasifik jauh di bawah permukaan laut, terdapat miliaran batu seukuran kentang yang disebut nodul palilogam yang mengandung nikel, tembaga kobalt, dan mangan. Logam-logam yang kita perlukan untuk memenuhi permintaan populasi urban yang terus bertambah dan untuk masa depan energi yang bersih. Tetapi untuk mencapainya tidaklah mudah. Pengembangan saat ini telah bermitra dengan tokoh-tokoh akademis dan industri terkemuka untuk mengembangkan lebih lanjut teknologi untuk menambang dari dasar laut dengan dampak lingkungan yang minimum, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati. Kendaraan pertama yang dikembangkan adalah Apollo 1 untuk menguji fungsi sistem propulsi. Pengembangan selanjutnya Apollo 2 yang lebih besar, dikembangkan untuk menguji fungsi umum dan sistem pengumpulan, meningkatkan efisiensi manuver, dan mengurangi gumpalan sedimen. Penting untuk membatasi beratnya untuk mencapai hal ini. Terbuat dari bahan ringan, bertenaga listrik untuk membuatnya seefisien mungkin. Dan setelah menguji kolektor mekanik dan jet, opsi kolektor jet dipilih karena desainnya yang kuat. Kendaraan skala penuh akan memiliki semua fitur yang diperlukan. Kendaraan skala penuh akan memiliki semua fitur dasar dari Apollo 2, termasuk menjadi semua listrik dan tata letak 4 jalur. Kolektor pengumpul dasar laut harus diturunkan hingga sekitar 5 km di bawah permukaan laut. Kolektor dihubungkan dengan kabel pusar yang mentransmisikan daya dan sinyal komunikasi. Kolektor juga dihubungkan melalui sistem transportasi vertikal atau pipa riser yang akan memindahkan biji dari dasar laut ke kapal operasi ke permukaan. Terdiri dari lumpur lunak dengan bongkahan-bongkahan yang berserakan di permukaan laut yang dikeluarkan dari lumpur sebagai bagian dari proses penambangan. Semburan air akan membebaskan bongkahan-bongkahan tersebut, namun juga menciptakan awan sedimen yang tidak diinginkan yang tersedot dan dilepaskan sebagai gumpalan di belakang kendaraan. Setiap 1 jam operasi akan mendapatkan sekitar 400 ton bongkahan dari area yang ditambang seluas kurang lebih 0,03 km persegi, mirip dengan industri ekstraktif lainnya. Hewan-hewan kecil yang hidup di dalam sedimen dan menempel pada nodul akan dipindahkan di area seperti zona Clarion Clipperton. Mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Kami merancang metode baru untuk memisahkan nodul dari sedimen di dalam kendaraan pengumpul. Dengan menggunakan tabung miring, di mana nodul meluncur ke bagian bawah dan sedimen dikeluarkan di bagian atas tabung. Tabung yang melewati bagian belakang pengumpul, di mana ia dilepaskan ini sebagian besar mengendap di dasar laut di belakang pengumpul, tetapi beberapa tetap tersuspensi di dalam air, membentuk gumpalan sedimen yang terbawa dari lokasi tambang, di mana hal itu dapat berdampak pada fauna dasar laut. Pengembangan model komputer sangat membantu memprediksi seberapa jauh gumpalan tersebut akan menyebar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah butiran sedimen mengendap pada dalam jarak beberapa kilometer. Namun, meskipun arus lokal sangat lemah, butiran-butiran terbaik diangkut dalam jarak yang jauh lebih jauh. Kami melihat apakah kepadatan dasar laut oleh pengumpul akan mengalami pemulihan kehidupan di dalam sedimen, dan menyimpulkan bahwa faktor-faktor lain seperti pengendapan gumpalan sedimen di belakang kendaraan akan lebih penting daripada pengumpul nodul tersebut. Ditambah dengan sedimen yang tidak dibuang disiram ke dalam selang jumper yang bentuk sambungan fleksibel antara kendaraan dan pipa riser yang dipompa dalam perjalanan sejauh 5 km ke permukaan pompa kapal terletak di setiap kilometer, dan akan menimbulkan kebisingan karena partikel yang sangat halus tidak dapat dipulihkan, sehingga perlu ditentukan tingkat abrasi dan fragmentasi selama pengangkutan. Kami menemukan bahwa hanya sebagian kecil saja yang akan hilang. Dapat dilihat
adanya kemungkinan dampak kebisingan dari pompa pengumpul dan kapal permukaan. Disimpulkan adalah bahwa pompa tidak boleh ditempatkan di saluran yang jauh sekitar 1 km di bawah permukaan laut, karena suara dapat mentransmisikan jarak jauh di sini dan saluran ini dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh oleh paus. Material yang tiba di kapal akan terdiri dari air yang berasal dari sedimen di dasar laut. Material ini harus dikeringkan karena perlu disimpan dalam keadaan kering. Air yang dibuang mengandung beberapa partikel sedimen yang ketika dikembalikan ke lautan membentuk gumpalan sedimen yang terbawa arus dan dapat berdampak pada hewan yang hidup di kedalaman yang berbeda tergantung di mana ia dilepaskan. Melepaskan air ini di dekat dasar laut diperkirakan memiliki dampak yang paling kecil. Hasil pengolahan ini disimpan di kapal operasi permukaan, di mana mereka menunggu untuk diturunkan ke kapal curah. Kami melihat pilihan transfer alternatif. Bisa dibasahi kembali untuk dipompa, ke kapal curah dibasahi untuk dipompa dalam keadaan basah dan kemudian dikeringkan, atau ditransfer dalam keadaan kering dengan conveyor. Meskipun hal ini berarti kedua kapal harus ditempatkan berdekatan.